Oke, kali ini kita bakal bahas materi tentang bunga ya. Perhitungan tentang bunga, bunga dari suatu pinjaman dan juga bunga dari suatu tabungan. Oke. Nah, rumus rumus umum untuk hitung bunga itu adalah B besar ini bunga sama dengan B kecil per 12 dikali persentase bunga dikali dengan M. Oke. Kalau kita juga di sini B besar di sini adalah bunga. Oke. Persentase B itu adalah persentase bunga. Oke. Yang dikasih misalnya di tabungan dikenakan bunganya 5% per tahun atau di pinjaman dikenakan bunga 9% per bulan per tahun gitu. Umumnya di sini persentase bunga itu per tahun. Oke, kalau di soal. Kemudian B, banyak B kecil ini artinya banyaknya bulan. Kemudian M itu adalah besar pinjaman atau tabungan awal. Nah, ini ada contoh soal nomor 1. Ani menabung 6 juta rupiah selama 9 bulan di bank. Mendapat bunga 8% per tahun. Tentukan A, bunga yang didapat. Nah, untuk bunga yang didapat, untuk mencari bunga yang didapat berarti kita pakai rumus ini. Oke. B kecil per 12 dikali persen B persen bunga dikali dengan M. Oke, kita masukin coba. Nah, di sini dia B kecilnya artinya banyak bulan. Ya, di sini dia nabung berapa bulan? Di sini dia pengen nabung selama 9 bulan, berarti 9 per B-nya di sini B per berapa? Per 12. Berarti 9 per 12 dikali dengan persen bunga. Persen bunganya adalah 8%. Berarti 8%. 8% itu langsung gitu, Pak. Persen itu artinya per 100. Berarti 8 per 100. Dikali dengan besar M. Besar pinjaman atau tabungan awalnya. Nah, besar tabungan atau pinjam awalnya di sini adalah 6 juta. Berarti dikali dengan 6 juta. Oke, sini kita coba coret nolnya ya. Kita coret nolnya dulu. 1, 2, ada 2 di sini ya. Jadi 2. Kemudian ada lagi apa yang bisa kita coret di sini? Adalah 9 sama 12 ya. 9 sama 12 ini bisa kita bagi 3. Sama-sama bagi 3. Ini bagi 3 jadi 3. Ini bagi 3 jadi 4. Kemudian ada lagi yang bisa dicoret. Oke, kalau masih ada di sini kalau kita jenguk di sini 8 ya sama 4. Nah, 8 ini bisa langsung bagi 4. Ya, 8 bagi 4 tuh. Wow, karena 4 kali 2 8. Jadi ini habis. Yang bawah pun ini 4 ini habis karena paling kecil. Ini habis, ini jadi 2. Nah, tinggal kita kalikan. Oke. Tinggal 3 kali 2 kali 6. Gitu. 3 kali 2 6. 6 kali 6 36. Sisa nolnya berapa kok di sini? Tuh, wo, go, 4. Berarti ada 4. Gitu. Berarti ada 4. Tuh, wo, go, 4. Berarti hasilnya adalah ini. Nah, gitu. Oke. Jadi ini sama dengan kita tulis ulang dalam bentuk RP 360.000, 00. Oke, di depan pakai RP, di belakang pakai 00. Nah, aku mau kasih tahu kalau misalnya di sini tidak ada yang bisa dicoret, misal di sini 9 per 12 dikali 8 per 100. Misal 8 per 100 dikali 6 juta. Kalau kalian memang bingung nyoret, kalau kalian bingung cara-cara coret, ini kan bisa coret dulu nolnya. Nah, ini coret nol dulu. Nah, ini tinggal 9 kalian kali ke 8, kemudian kalikan 6, kemudian bagi 12. Ya, 9 kali 8 kali 6, lalu dibagi dengan bawahnya 12. Baru kalian letak ke nol yang ada, sisa berapa kok nolnya. Gitu. Ya. Oke, yang kita sekarang coba yang B. B, tabungan akhir Ani. Tabungan akhir Ani. Nah, untuk mencari tabungan akhir, maka kita tahu di sini kan tabungan awal. Nah, tabungan akhir itu adalah tabungan awal ditambah dengan bunga yang didapatkan. Ya, jadi tabungan akhir itu tabungan awal ditambah dengan bunga yang didapatkan. Tabungan awalnya adalah 6 juta. Berarti 6 juta. Kita tulis di sini. Ditambahkan dengan bunganya. 360. Jadi 6 juta tambah 360 hasilnya adalah 6.360.000. Nah, kemudian kita tulis dalam bentuk RP. RP 6.360.000, 00. Oke, ini adalah soal nomor 1. Oke, silakan kalau mau dicatat catat dulu ya.
Oke, kalau sudah dicatat, kita geser ke bawah soal nomor 2. Nah, nomor 2. Tina menabung 18 juta di bank. Oke, Tina menabung 18 juta nih di bank dengan bunga 6% per tahun. Setelah beberapa bulan, tabungan Tina menjadi 18.270.000. Berapa lama Tina menabung? Berarti di sini ditanya B. Berapa lama Tina menabung? Berarti yang cari adalah B kecil. Ini ya. Kan rumusnya kan B per 12. Nah, B yang kecil ini yang dicari. Oke. Nah, caranya adalah kita masukin rumus untuk mencari bunga. Oke. B besar sama dengan B kecil per 12 dikali persen bunga dikali dengan modal. Oke. Nah, di sini kalau kalian lihat di sini ada tabungan awal sebesar 18 juta. Kemudian setelah beberapa bulan tabungan Tina menjadi 18.270.000. Kalau kayak gini kita bisa cari bunganya berapa. Berarti kita cari B-nya dulu. Berarti kita cari B-nya dulu. Berarti B di sini B sama dengan kita kurangi 18 juta ini sama 18.270. Mulai dari yang lebih besar dulu 18.270. Berarti 18.270 dikurang dengan 18 juta. Oke. Ini jadinya adalah 270.000. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat B-nya 270.000, kita masuk di sini. 270.000. Nah. Sama dengan B kecilnya tetap ya, karena ini yang dicari B kecilnya berapa bulan, berapa lama dia menabung. Ini B kecil tetap, ini 12 dikali ke dengan persen bunganya. Berapa persen bunganya dia bilang? 6% di soal. Berarti 6 per 100 dikali dengan M. Tabungan awalnya adalah 18 juta. Berarti 18 juta. Nah, gini. Nah, sekarang ini ada yang bisa kita coret ya. Berarti kita coret, berarti ini maunya 2, ini 2. Nah, sekarang ada lagi yang bisa dicoret. Di sini adalah kalau kalian jengok di sini 6 sama 12 ya. Ini 12 itu bisa dibagi 6. 6 kali berapa? 6 kali 2. Oke. Ini yang paling 6 ini kecil nih habis, ini jadi 2. Oke. Nah, gitu. Nah, sekarang 2 ini bisa kita coret sama 18 ya. 2 ini bisa kita coret sama 18. Jadi sembilan. Nah, gitu. Ulangi lagi ya. 2 ini bisa kita coret sama 18. Karena 18 kan bisa bagi 2. 2 kali berapa bisa 18? 2 kali 9. Maka 18 sama 2 yang habis adalah yang paling kecil. Berarti 2. Dan 18 ini jadi 9. Oke. Nah, jadi ini tetap 270.000. Sama dengan. Oke, kalau kalian jengok di sini bawahnya sudah habis galau nih. Bawahnya sudah habis dicoret galau. Tinggal kita kali ke 9. Di sini nolnya tinggal siko 2, 3, 4. Berarti ada 4 ekor. Berarti 90.000 ya. Berarti 90.000. 90.000 B. Nah, gitu. 90.000 B. Jadi B sama dengan 270.000 dibagi dengan 90.000. Kita bisa coret nolnya 44. Kebetulan sama-sama 4 nolnya. Pucuk bawah. Jadi 27 bagi 9 itu adalah 3. Berarti B-nya adalah 3 bulan. Berarti Tina menabung selama 3 bulan. Oke. Nah, aku mau kasih perjelas dulu yang ini ya. Kalau seandainya dia tidak bisa dicoret, misal 70, misalnya ini B per 12. Oke, ini B per 12 kali 6 per 100. Ini 270.000 ya. Kali 18 juta. Nah, ini kalau misalnya nih kalian bingung coret-coretnya, caranya mudah sih. Ya, jadi kalian bisa ngitung kayak ini. Jadi ini sebenarnya lebih ribet sih. Jadi ini udah 7. Atau begini ya, aku tulis di samping deh. Oke. Nah, kira-kira ini hasilnya inilah 3 bulan. Oke. Nah, silakan kalau mau dicatat dulu. Oke. Oke, kalau sudah dicatat, kita geser ke bawah sampingnya ya. Aku mau menjelaskan yang ini. Semisal kalau dia tidak bisa dicoret. Oke.
Nah, aku geser ke samping ya. Ini harus kalian tahu. Misalnya 18 juta sama dengan B per 12 kali 5 per 100 kali apa misalnya 7 deh, 7 juta. Oke. Nah ini kan kebetulan tidak ada yang bisa dicoret ya. Kalau kita coret ini cuma misal, ingat ini cuma misal. Ini kan coret nolnya dua. Nah, 02. Terus apa lagi yang bisa kita coret? 5 sama 12 tidak bisa dicoret karena 5 tidak kate yang hasilnya 12. Kemudian 7 dengan 12 tidak bisa dicoret. Oke, ataupun kalau kalian mau cembek 12 sama 70. Nah, 12 kali berapa yang bisa 70? Tidak ada. Nah, kalau kejadian kayak gini, maka kalian tulis seperti ini ya. Ini tetap 18 jutanya tetap. Oke. Nah, ini kan kali kegalo nih. 5 kali 7 itu 35. Terus nolnya ada berapa kok? Siko 2, 3, 4. Berarti ada 4 nolnya. Berarti jadinya 350.000. Nah ini B. Ingat ini B. Jadi 350.000 B per. Nah bawahnya kan kalikan 12 kali 1. Itu jadinya 12. Nah ini kita kali ke silang. Jadi 18 juta ini kita kali ke dengan 12. Dikali. Jadi 18 kali ke lah 18 juta kayak 12 itu asalnya adalah 206. 216. Nah, dia berarti sama dengan 350.000 B. Oke. Jadi B sama dengan yang paling besar nih kan. Jadi 216 juta dibagi dengan 350.000. Nah, hasil kan tinggal. Kalian bisa coret nolnya nih, coret 4, ini coret 4. Nah, jadinya kebetulan bisa dicari sih. Jadinya adalah 600. Ya, 600. Ayo. Kira-kira ini kira-kira 600 lah. Ya. Koma sebenarnya nih. Oke, jadi seperti ini kalau dia tidak bisa dicoret. Nah, gitu. Oke. Kalau dia tidak bisa dicoret. Ini kalau mau dicatat boleh deh. Misal tidak bisa dicoret. Ya. Nomor 2. Gitu. Oke. Oke, kalau mau dicatat silakan catat dulu. Oke, untuk yang nomor 1 juga sama ya. Gitu geser ke pucuk dikit ya. Misal tidak bisa dicoret nomor 1. Nah, misal dia mau cari bunga. Misal 7 per 12 dikali dengan bunganya 9%. 9 per 100. Jangan 9% deh. Misal berapa ya? 5 per 100 dikali dengan tabungan awalnya misal adalah 17 juta. Nah kayak gini ya. Nah ini kita cukup coret nolnya ya. Coret 0, coret 02. Nah kemudian kan kalikan yang pojok ini. Jadi 7 kali 5 kali 17. Oke. Kali ke dulu 7 kali 5 kali 17. 7 kali 5 kali 17 itu 595. Kemudian nolnya ada berapa kok di sini? Siko 2, 3, 4. Oke. Berarti ada 4. 4 per 12 kali 1 itu 12. Nah, tinggal kalian bagikan hasilnya nih. Ya. Karena kan ini pasti koma model kayak ginian. Pasti koma dia. Nah, kalau kita coba bagi hasilnya koma dia. 495.833,3. Nah, ini ya. Ini kalau misal tidak bisa dicoret untuk soal nomor 1. Oke, kalau mau dicatat silahkan dicatat dulu. Oke, kalau sudah dicatat kita lanjut nomor 3. Kita geser ya.
Oke, kita ke soal nomor 3. Oke. Nomor 3, KKI menabung di bank sebesar 24 juta selama 8 bulan. Setelah 8 bulan, tabungan KKI menjadi 26.400.000. Wah, nambah. Hitunglah berapa persen bunga per tahunnya. Oke. Ditanya sekarang adalah persen bunga. Oke. Kita harus tulis dulu karena ini tentang bunga, berarti kita tulis rumus bunga B besar sama dengan B kecil per 12 dikali persen bunga dikali dengan besar tabungan awal atau pinjamannya. Nah, dari sini kalau kalian lihat di soal, di sini ada tabungan awal sama tabungan akhir. Berarti ini kita bisa cari bunganya. Ya, berarti kita kurangi dulu. Jadi untuk mencari bunga, yang paling besar dulu 26.400.000 kalian kurangkan dengan 24 juta. Ya. Nah, ini hasilnya adalah berapa? 2.400.000. Nah, berarti bunganya ini adalah 2.400.000. Ya. B besarnya nih ya. B besarnya nih adalah 2.400.000. Sama dengan B kecilnya itu dia nabungnya selama berapa bulan? 8 bulan. Berarti 8 per 12 dikali dengan persen bunga. Nah, ini belum tahu karena yang minta hitunglah berapa persen bunga. Berarti persen bunga ini tetap dikali M. M itu modal tabungan awal atau besar pinjamannya. Itu adalah 24 juta. Nah, ini kalian bisa coret. Ada yang bisa dicoret kah? Oke, di sini kalau kalian tengok di sini ada 24 ya. Bisa dicoret sama 12 itu. Nah, ini coret aja lah. Nah, 12 kali berapa? Bisa 24. 12 kali 1 12. 12 kali 2 24. Berarti ini 2 jadinya. Ya. 24 sama 12. Yang habis yang paling kecil 12. Jadi 24 jadi 2 tinggal. Oke, ini tinggal kita kali-kali ke B. Jadi ini 8 kali 2 16. Sisa 0 berapa ekor nih? Yang ini ada 6 ekor nolnya ya. Ya, yang kulingkar ini nolnya ada 6 ekor. Berarti 6. Tuwogo 4 mo 6. Baru persen bunga. Gitu. Oke. Ya. 2 juta. Oke, jadi persen bunga sama dengan yang ini 2.400.000-nya kita bagi ke dengan 16 juta. Nah, berapa ini jadinya? Kita coret 0 dulu. Ini coret 05. Ini di bawah ini 6. Berarti kita coret 5 juga. Nah, jadi tinggal 24 per 160. Oke. 24 per 160 kita harus bagi dulu. Berarti 24 bagi 160. Oke. Berarti 24 bagi 160. Atau kalian bisa kecil ke. Oke, cara baginya nih. 24 bagi 160. Kita juga 24 ini lebih kecil dari 160. Maka kalian harus pakai 0, baru di sini baru tambah 0 jadi 240. Nah, 160 kali berapa yang bisa 240? 160 kali 1 160. 160 kali 2 320. Berarti 160 kali 1. Jadi sisa 80. Nah, kemudian di sini kan tadi sudah ada koma. Maka di sini kita langsung tambah 0. Ya. Nah, sekarang kalian cari 160 kali berapa yang bisa 800? 160 kali 3 480. 160 kali 4 640. 160 kali 5 800. Berarti 5. Oke, jadi ini 800. Habis. Jadi hasilnya adalah 0,15. Nah, 0,15 ini adalah 15 per 100. Oke. Karena begini, 0,15. Komanya masuk berapa dari dalam ini? Masuk 1, 2. Nah, yang ada nolnya 2 itu 100 atau 1000. 100 kan? Jadi dia 15 per 100 gitu. Ya, nah 15 per 100 itu sama baik kayak 15 per sen. Karena persen itu per 100. Oke. Jadi bunganya adalah 15% gitu. Oke, silakan dicatat dulu. Oke.
Oke, kalau sudah dicatat, kita lanjut geser dulu. Aku mau kasih contoh misal yang tidak bisa dicoret. Ya, misal kalau tidak bisa dicoret, gitu. Kita geser ke bawah, ke samping. Ini sudah ya, samping. Misal tidak bisa dicoret. Oke, contoh ya, misalnya ini masih tetap nyari persen bunga. Misal di sini 18 juta lah. 18 juta per 7 per 12 dikali persen bunga dikali dengan 20 juta. 16 juta. Nah, ini tidak ada yang bisa dicoret ya. 12 sama 16 tidak bisa dicoret. Kecuali kalian ngecik ke. Misalnya 12 bagi 2, 16 bagi 2. Anggap B tidak bisa dicoret. Begini aja, misal aku ganti jadi 17. Nah, ini kan 12 tidak bisa dicoret sama sekali dengan 17. Ya. Maka caranya adalah seperti ini. Oke. Jadi 18 juta. Nah, ini kalian kalikan dulu. 7 kali 17. Ya, hasilnya adalah 119. Nah, sisa nolnya 6 kok. Berarti nolnya 6 kok. Nih tuh 2, 3, 4, 5, 6. Baru per 12. Ini persen bunganya kita tulis persen bunga gitu. Jadi persen bunganya sama dengan yang ini 18 juta. Oke, 18 juta dikali dengan, nah ini kan balik yang ini 12 per 119,000,000. Ya itu. Ini kita coret ya nolnya. Nah ini nolnya 6. Ini nolnya 6, kita bisa coret. Coret. Tinggal 18 kali 12. Itu adalah 216 dibagi dengan 119. Oke, 216 bagi 119. Oke, 216. 216 bagi 119. Itu hasilnya adalah 1,81. Nah, berarti ini komanya masuk 2 ya. 1, 2. Berarti 181 per 100. Ya, artinya adalah 181% bunganya. Gede amat ya. Oke, ini cuma contoh ya. Ini cuma hanya contoh doang. Ya. Itu kalau di samping tadi berapa hasilnya? 0,15. Nah, ini. Ini hanya contoh. Ya, kalau tidak bisa dicoret. Sebenarnya bunganya terlalu gedenya sampai lebih dari 100%. Bunga 50% bela besar, apalagi ratusan cak ini. Oke. Oke, ini kalau mau dicatat silakan dulu. Ini artinya misal tidak bisa dicoret untuk soal nomor 3. Oke. Oke, kalau sudah dicatat, kita lanjut soal. Oke, kalau sudah, kita lanjut soal nomor 4 ya. Kita geser, sudah. Oke, soal nomor 4. Ini gak ada contoh terakhir deh. Oke, contoh terakhir. Nomor 4. Popo menabung di bank selama 6 bulan. Dikenakan bunga 20%. Jika bunga yang diperoleh adalah 6 bulan, selama 6 bulan adalah 480.000, tentukan nilai tabungan awal. Nah, ini dia disuruh mencari tabungan awal. Nilai tabungan awal itu adalah M. Oke. Berarti kita pakai rumus bunga. Berarti B besar sama dengan B per 12 dikali persen bunga dikali dengan besar tabungan awal atau pinjamannya M-nya. Nah, kita masuk bunganya. Dia bilang bunganya berapa ya? Oke. Popo menabung di bank selama 6 bulan dan dikenakan bunga 20%. Jika bunga yang diperoleh selama 6 bulan adalah 480, berarti ini 480 nih, berarti B besar ininya. Ya. Berarti ini 480. Nah, sama dengan B kecil, ini adalah berapa bulan dia nabung? Sama 6 bulan, berarti 6 per 12. Dikali dengan persen bunga. Persen bunganya adalah 20%. Berarti 20 per 100. Dikali dengan M. M-nya belum tahu karena ditanya nilai tabungan awal. Berarti M-nya ini. Nah, gitu. Nah, sekarang kita coret ini. Ya.
Nah, ini kalau kalian perhatikan, ini ada yang bisa dicoret. Ini 0 sama 0 ini. 0 sama 0 ini bisa dicoret ya. Ininya Siko, ini Siko. Oke. Nah, sekarang mana lagi yang bisa dicoret? 6 sama 12 ini bisa dicoret. Karena 6 kali 2 itu 12. Ya, 6 kali 2, 12. Maka 6 kita coret sama 12. Yang paling kecil 6 nih habis. Yang 12 masih sisa 2. Nah, gitu. Ada lagi yang bisa kita coret? Ini, 2 nih sama 2 nih bisa kita coret. Ya, berarti ini 2 sama 2 nih kita coret. Nah, gitu. Jadi habis dia. Ya, kalau habis artinya tinggal 1. Ya. Jadi ini aku geser dikit ya. Nah. Oke, ini jadi 480.000. Nah, pucuk ini kalian perhatikan ini habis galau kan? Oke, ini habis galau. Habis galau dicoret, berarti 1 jadinya. Ini habis galau dicoret, jadinya 1. Berarti 1/1. M. Oke. Jadi M itu adalah 480.000 dikali, ini dibalik 1/1. Dibalik ya tetap jadi 1/1 ya. Nah, dikali 1 bagi 1. Jadi ingat ya, sorry, ini aku mau tekankan ke kalian ya. Jadi 480 dikali, nah kalau di sini pecahan, misalnya 3/20, itu dibalik jadi sini. Bisa, misalnya di sini 3/20, maka ini jadinya 20/3. Ya. Karena soal ini 1/1, jadi dibalik jadi tetap 1/1. Jadi modal awalnya adalah 480 kali 1 bagi 1. Ya, tetap jadi 480.000. Oke. Aman kita tulis pakai RP, berarti RP 480.000. Oke, sampai sini. Ya. Nah, ini adalah untuk soal nomor 4. Oke, silakan disalin dulu. Oke, silakan disalin dulu. Aku pengen kasih contoh, misalnya kalau dia udah bisa dicoret. Nah, sudah, kalau sudah aku geser ke samping ya. Oke. Nah, misal tidak bisa dicoret. Oke, nomor 4. Misal berapa ya? 600.000 deh. Sama dengan 7/12 dikali dengan persen bunganya, misal 11/100 dikali dengan tabungan awalnya. Nah, ini. Ya. Nah, ini ada yang bisa dicoret ya. Maka ini tetap 600.000. Oke. Nah, nih kalian perhatikan nih. 7 sama 12 udah acak dicoret. 11 sama 12 udah acak dicoret. Nah, maka kita terpaksa kita kalikan langsung. 7 kali 11 itu 77. Oke, sama dengan dulu. 77 per 12 kali 100 itu 1200 M. Jadi M sama dengan 600.000 dikali 1200 per 77. Aduh, bisa nian ya. Kayak ini terpaksa mau dikalikan ini. 12 kali 6 itu adalah 72. Nolnya sisa berapa kok nih? Siko 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7. Oke. Berarti ada 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagi dengan 77. Wah, besarnya ini. 720 juta bagi 77. 720 juta bagi 77. Oh, hasilnya berarti 9 juta. 350.649,3. Wih, koma. Biasanya soal tuh tidak mungkin sejelek-jelek ini angkonya sih. Kalau misalnya tidak bisa dicoret. Oke, ini adalah permisalan kalau dia tidak bisa dicoret tuh soal nomor 4. Oke. Oke, materi kali ini cukup sampai sini dulu. Oke. Bye-bye.